Selamat datang di presentasi kelompok kami, presentasi kelompok 3. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan serta membahas tentang inovasi leasing alat dan mesin pertanian untuk mendukung pertumbuhan sektor agrikultur berkelanjutan di Amerika Serikat. Tim kami terdiri dari Fajar Haryanto, Ananda Rahen, Arfrido Ahsyansa, Albiru Gaisan Azhar, Dwiki Ahsan Wirido, dan Wahyu Tri Setiono. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, pertama kita akan membahas dulu pendahuluan sebelum kita membahas lebih lanjut terkait inovasi leasing, alat dan mesin pertanian untuk mendukung pertumbuhan sektor agrikultur berkelanjutan di Amerika Serikat. Pertama-tama kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Jadi di dalam sektor agrikultur di Amerika sendiri itu ada berbagai macam mesin yang disewa atau diguna usaha oleh petani di US. Nah, 4 mesin yang paling sering disewa itu contohnya ada yang pertama traktor, yang kedua ada truk, yang ketiga ada distributor pupuk, yang keempat atau yang terakhir itu ada penyemprot. Nah, tapi selain 4 itu yang paling sering digunakan ada 15 jenis mesin lainnya. Kayak misalkan yang pertama ada alat tambahan pengupas untuk pemetik jagung, pemetik batu, peniup hijauan, gerobak auger, palu udara, penggali lubang tiang, pengering jagung, mesin pembuat parit, pembunuh tikus tanah, pengikat biji-bijian, gunting domba, alat penggergajian, penyemprot lumbung, generator darurat, dan garu. Jadi gitu. Duluan. Tapi di sini yang mau saya tekankan, kalau misalkan sumber penyewaan peralatan utamanya itu adalah dari dealer. Dealer sendiri ini tuh biasa disebut itu kayak perusahaan-perusahaan gitu, dealer. Nah, tapi di beberapa negara bagian, petani nyewain peralatan mereka. Nah, baru-baru ini beberapa bank nawarin peralatan untuk disewakan atau dikontrakan. Sebagian besar mesin disewa dalam jangka pendek, seperti mesin pemanen untuk mempercepat panen. Namun, beberapa petani ngelapor kalau nyewa peralatan setiap tahun tuh biasanya traktor. Jadi gitu. Oke, selanjutnya masuk ke dalam materi pertumbuhan sektor agrikultur berkelanjutan di Amerika Serikat. Persaingan dalam industri leasing alat pertanian di Amerika sendiri ini tuh semakin kuat seiring dengan meningkatnya permintaan akan peralatan modern dan efisien di kalangan petani. Petani-petani di Amerika Serikat, terutama dari kalangan usaha kecil dan menengah, butuh akses ke mesin-mesin pertanian canggih tanpa harus mengeluarkan modal besar. Nah, leasing sendiri ini menjadi solusi yang menarik bagi petani di Amerika Serikat karena memungkinkan petani di Amerika Serikat untuk mengakses alat-alat terbaru yang bisa ningkatin produktivitas dan efisien lahan tanpa harus membeli langsung. Nah, jadi faktornya itu berbagai perusahaan leasing di Amerika Serikat itu bersaing nawarin paket-paket sewa dengan biaya dan keuntungan yang bervariasi. Nah, kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar itu berusaha beri opsi kontrak yang fleksibel supaya menarik bagi para petani kecil. Nah, kalau misalkan perusahaan yang lebih kecil itu justru coba bersaingnya itu lewat spesialisasi layanan. Nah, di sisi lain, perubahan peraturan dan dorongan untuk praktik agrikultur yang berkelanjutan memengaruhi model bisnis leasing ini. Banyak perusahaan leasing mulai memasarkan peralatan yang lebih hemat energi dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah. Nah, dengan persaingan yang semakin ketat, perusahaan leasing yang nggak mampu nyediain teknologi yang mendukung pertanian berkelanjutan beresiko kehilangan pasar. Jadinya petani di Amerika Serikat semakin sadar akan pentingnya peralatan yang bisa menghemat bahan bakar dan sumber daya, serta mengurangi jejak karbon. Karena itu, perusahaan leasing pun berlomba-lomba berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Jadi, itu beberapa faktornya. Kemudian, perannya sendiri itu dengan beberapa faktor tersebut, peran leasing alat pertanian di Amerika Serikat semakin berfokus pada siapa yang bisa menyediakan teknologi terbaik
dengan harga dan pelayanan yang paling kompetitif. Dan yang paling terpenting itu, persaingan ini tuh pada akhirnya nggak hanya untungin petani, tetapi juga mendukung perkembangan agrikultur Amerika Serikat menuju arah yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya adalah landasan teori-teori. Yang pertama ada teori investasi. Teori investasi ini adalah teori investasi dan juga akses terhadap modal. Nah, teori ini penting karena kenapa? Karena menjelaskan bahwa akses terhadap modal itu dipandang sebagai salah satu faktor yang memungkinkan para petani untuk berinvestasi dalam alat dan juga teknologi baru guna menciptakan efisiensi atau menciptakan keuntungan di masa depan dengan menanamkan modal dari sekarang. Terus yang kedua ada teori teknologi dan juga inovasi. Pada teori ini sangat menjurus kepada pentingnya inovasi dan juga penggunaan teknologi terbarukan di sektor pertanian untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitas untuk menambah kecepatan dan juga mungkin menambahkan output yang lebih seperti itu. Terus yang terakhir ada teori keberlanjutan pertanian. Ini dari data dari FAO, komentari dari USDA. Nah, keberlanjutan ini maksudnya adalah ketika petani itu mendapatkan atau menyewa sebuah barang, maka mereka akan mendapatkan suatu hal yang mendapatkan barang yang lebih canggih. Yang dimana barang lebih canggih ini sejalan dengan pertanian yang berkelanjutan, yang biasanya alatnya itu lebih canggih ataupun hemat energi, yang dimana bisa membantu terwujudnya pertanian yang berkelanjutan, jadi lebih ramah lingkungan. Tentunya terkait tantangan yang dihadapi oleh para petani dengan adanya leasing alat pertanian atau sewa-sewa alat pertanian ini, itu biaya yang tidak tetap atau fluktuatif, di mana ketika para petani yang memiliki modal kecil pasti akan kesusahan untuk mendapatkan menyewa alat-alat pertanian ini. Ketika biayanya tinggi, para petani kecil akan mikir-mikir kembali ketika akan menyewa alat pertanian yang ini dibutuhkan. Untuk yang kedua tantangannya yaitu adanya resiko ketidakpastian hasil panen maupun harga komoditas. Ketika para petani itu kan hasil pertaniannya ditentukan oleh ketika musimnya atau iklim yang terjadi, apakah mendukung atau malah menghambat hasil panen tersebut. Ketika hasil panen menurun, otomatis para petani juga akan mikir-mikir kembali ketika akan menyewa alat pertanian itu. Dan harga komoditas di pasar juga tidak menentu, berubah-ubah ketika harga komoditas itu menurun. Dan untuk menyewa alat pertanian pasti akan lebih menurunkan egonya, atau besok aja deh nyewa alatnya karena harga komoditas di pasar sedang menurun. Untuk tantangan yang berikutnya yaitu karena persetujuan dari leasing itu yang cukup sulit. Ketika perusahaan leasing atau yang menyewa-nyewakan alat pertanian itu akan memberikan sebuah kebijakan atau syarat-syarat terkait untuk menyewa petani untuk menyewa alat-alatnya ataupun berkas-berkas yang diperlukan maupun dokumentasi pembayaran atau keuangan dari petani tersebut. Untuk para petani-petani kecil otomatis akan kesusahan ketika akan menyewa atau meminjam dari leasing ini alat pertaniannya, karena mereka akan kebingungan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh para perusahaan leasing tersebut. Untuk selanjutnya yaitu terkait peluang-peluang yang ada ketika adanya leasing pertanian atau sewa-sewa alat pertanian yang akan membantu untuk keberlangsungan petani yang ada. Yang pertama yaitu dengan adanya leasing menjadikan solusi finansial untuk mengakses teknologi. Dengan adanya perusahaan leasing, perusahaan petani-petani yang ada akan memudahkan mereka ketika membutuhkan teknologi yang dibutuhkan seperti traktor ataupun alat panen yang lain. Para petani yang belum memiliki teknologi tersebut bisa menggunakan dengan adanya perusahaan leasing tersebut. Yang kedua, dengan adanya perusahaan leasing ini, para petani juga jadi tahu teknologi-teknologi terbaru terkait pertanian yang ada. Karena perusahaan leasing otomatis akan memperbarui teknologi mereka dengan teknologi-teknologi terbaru untuk memudahkan atau mengefisiensikan hasil pertanian yang ada. Ketika perusahaan leasing menawarkan teknologi-teknologi baru mereka, para petani jadi lebih tahu atau menambah pengetahuan mereka terkait teknologi-teknologi yang terbaru untuk memudahkan mereka dalam pekerjaannya di bidang pertanian. Yang selanjutnya terkait peluang dengan adanya perusahaan leasing ini, para petani juga menjadi terbantu terkait teknologi pertanian yang cocok. Maksudnya ini ketika para petani ingin membeli sebuah teknologi yang akan dibutuhkan di masa depan, dengan adanya perusahaan leasing
para petani menjadi lebih tahu, untuk membajak sawah lebih bagus pakai yang ini, untuk memanen lebih bagus pakai yang ini. Dengan adanya perusahaan leasing, para petani-petani jadi menambah pengetahuan mereka ketika kayak ada teknologi yang terbaru di bidang membajak sawah ataupun dalam memanen, para petani akan lebih terbantu untuk di masa yang akan datang mereka akan membeli teknologi apa gitu yang cocok dalam pertanian mereka. Oke, selanjutnya ada perusahaan leasing dan juga sistemnya. Di Amerika sendiri, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang membuka jasa layanan sewa atau leasing. Biasanya mereka menyewakan berbagai jenis alat-alat pertanian dan program-program yang nantinya dapat membantu para petani, baik yang dalam skala besar maupun yang skala kecil. Nah, perusahaan juga selalu melakukan inovasi lain dengan mendukung keberlanjutan melalui produk yang hemat energi dan juga berdaya guna tinggi demi menambah kesejahteraan petani. Jadi, perusahaan leasing ini selalu melakukan inovasi dan selain menyewakan barang atau sebagai penyalur modal, mereka juga memperhatikan faktor lain yang dibutuhkan oleh petani. Nah, untuk sistemnya sendiri, mungkin kita sudah familiar tentang sistem sewa-menyewa, di mana di sini ada 3 stakeholder atau 3 pemeran, yaitu ada penyewa atau leasing, terus ada perusahaan sebagai penyedia modal ataupun penyaluran modal, peminjam lah bahasanya gitu, atau disebut dengan lessor, dan juga ada penjual supplier atau memproduksi sebuah barang yang dibutuhkan oleh si penyewa. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa sistem leasing itu adalah seperti ini. Baik, selanjutnya ada contoh perusahaan leasing pertanian yang ada di Amerika Serikat. Nah, contohnya ada seperti Farm Credit Service of America, Agribank, John Deere, Agricultural Finance, terus ada FGS Financials, Rabo Agri-Finance, dan lain-lain sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan inilah yang berdiri untuk membantu para petani untuk menyewakan atau melisingkan barang-barang pertanian sehingga para petani dapat menjadi makmur atau sejahtera dan bisa menggunakan alat-alat dan canggih untuk digunakan dalam aktivitas pertaniannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis layanan leasing yang mendukung sektor pertanian di Amerika Serikat. Yang pertama ada leasing peralatan pertanian. Leasing peralatan pertanian ini mencakup alat utama seperti alat tanam presisi, mesin pemanen otomatis, dan alat penyiram canggih. Nah, ini memberi akses kepada petani untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan, terutama selama musim tanam dan panen. Selanjutnya ada leasing kendaraan. Nah, leasing kendaraan ini menawarkan traktor, truk, hingga bulldozer untuk berbagai kebutuhan pertanian. Dengan fleksibilitas leasing, petani bisa menyewa kendaraan tambahan selama musim puncak dan menyesuaikan penggunaan sesuai produksi tahunannya. Nah, selanjutnya yaitu ada leasing lahan pertanian. Nah, leasing lahan pertanian ini memungkinkan petani untuk memperluas area tanam tanpa beban kepemilikan tanah. Nah, ini sangat berguna dan bermanfaat bagi mereka yang ingin meningkatkan hasil panen selama musim tertentu tanpa harus membeli lahan. Nah, selanjutnya ada leasing teknologi dan infrastruktur. Nah, leasing teknologi ini mencakup sistem sensor cuaca, sensor tanah, dan perangkat GPS. Nah, alat ini mendukung pertanian presisi. Nah, sehingga memungkinkan petani untuk memantau kondisi lahan secara real time dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk hasil yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, setelah kita memahami jenis-jenis layanan leasing, mari kita lihat bagaimana manfaat leasing mendukung pertanian di Amerika Serikat. Dengan leasing, petani mendapatkan fleksibilitas finansial dan operasional yang sangat sesuai dengan kebutuhan musim mereka. Yang pertama itu meningkatkan fleksibilitas operasional. Leasing memungkinkan petani menyewa peralatan yang dibutuhkan terutama selama musim tanam dan panen, sehingga mereka bisa mengurangi biaya penyimpanan dan memaksimalkan efisiensi alat. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teknologi terbaru yang diperoleh melalui leasing memungkinkan petani bekerja lebih cepat dan akurat. Yang penting saat musim produksi singkat. Dengan alat modern,
pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Selanjutnya, meningkatkan reputasi dan daya saing. Petani yang menggunakan teknologi mutakhir melalui leasing ini dapat memperkuat reputasi mereka di pasar. Produk yang dihasilkan dengan alat-alat modern dan berkelanjutan itu meningkatkan daya saing, memberikan kepercayaan lebih bagi konsumen. Selanjutnya, mengurangi beban finansial. Leasing membantu mengurangi resiko keuangan karena petani tidak perlu menanggung depresiasi nilai alat, sehingga mereka bisa tetap menggunakan teknologi baru tanpa khawatir akan penurunan nilai aset. Nah, selanjutnya itu mengurangi fluktuasi pendapatan. Dengan biaya leasing yang tetap, petani dapat mengelola keuangan dengan lebih baik. Ini sangat berguna, terutama bagi mereka yang menghadapi fluktuasi pendapatan musiman. Nah, jadi leasing alat dan pertanian ini tidak hanya memudahkan akses teknologi, tetapi juga menawarkan fleksibilitas yang mendukung keberlanjutan finansial dan operasional. Nah, sehingga melalui inovasi leasing ini, petani dapat menjaga stabilitas usaha dan berkontribusi pada keberlanjutan ke pertaniannya. Nah, selanjutnya ada contoh studi kasus dari petani yang mendapatkan manfaat langsung dari program leasing dari perusahaan John Deere. Nah, artikel ini terbit pada artikel The Wall Street Journal yang berjudul Farmer Shift to Leases, Threatening to Swell Machinery Glut, yang ditulis oleh Bob. Nah, di dalam artikel ini menceritakan kasus nyata yang menunjukkan bahwa petani di Amerika Serikat sangat terbantu oleh program leasing ini yang berasal dari perusahaan John Deere. Nah, terutama selama masa-masa sulit dalam pertanian. Nah, sebagai contoh, petani seperti yang bernama Steve Fox di Arkansas memanfaatkan leasing traktor besar dari John Deere dan produsen lain. Nah, manfaatnya itu dia bisa menghemat hampir separuh dari biaya kepemilikan langsung. Jadi dia kalau dia leasing, dia dapat menghemat separuh daripada dia beli secara langsung gitu. Nah, dengan sistem leasing ini, Fox membayar sekitar 40.000 per tahun untuk tiap traktor besar. Nah, yang dimana jauh lebih ringan dibandingkan biaya dia membeli traktor secara langsung gitu. Jadi dia secara per tahun itu bisa menghemat separuh biaya. Nah, Steve Fox juga menyebut bahwa sistem ini membantu mempertahankan modal yang diperlukan untuk operasional lain di lahan pertaniannya yang mencakup 16.000 hektar kedelai dan padi. Leasing ini juga memberikan keuntungan tambahan ketika nilai pasar untuk alat bekas pertanian tersebut mengalami penurunan harga seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, beberapa tahun terakhir ini di Amerika Serikat petani semakin banyak memilih opsi menyewa traktor, mesin permanen, dan peralatan pertanian lainnya dari perusahaan seperti John Deere. Nah, fenomena ini ditunjukkan pada grafik yang ketiga, yaitu sebelah paling kanan, yang dimana grafik tersebut menunjukkan tren kenaikan terus-menerus. Kasus ini terjadi terutama karena harga komoditas seperti jagung dan gandum yang menurun. Nah, untuk kasus ini ditunjukkan pada grafik yang pertama yang pada beberapa dekade ini mengalami tren penurunan. Nah, penurunan harga komoditas tersebut dapat mempengaruhi pendapatan petani, mengurangi kemampuan mereka untuk membeli peralatan baru setiap beberapa tahun seperti yang biasa mereka lakukan selama beberapa dekade sebelumnya. Nah, pada kasus ini maka grafik kedua yang tengah itu mengalami tren penurunan juga ketika terjadi tren penurunan pada grafik pertama, yaitu harga komoditas. Nah, ketika harga komoditas ini turun, maka kemampuan untuk membeli peralatan baru pertanian ini akan juga ikut menurun. Nah, kenapa? Makanya ketika program leasing ini dapat memberikan keuntungan tambahan seperti yang dijelaskan tadi, karena ketika harga jual kembali peralatan bekas menurun drastis seperti yang ditunjukkan pada grafik kedua, petani yang menyewa peralatan memilih untuk menyewa peralatan John Deere dapat mengembalikan peralatan tersebut setelah masa penyewaan tersebut berakhir gitu. Setelah masa leasing berakhir, daripada menanggung kerugian dari depresiasi harga untuk alat pertanian tersebut. Berikut studi kasus yang kedua, yaitu yang diterbitkan dalam jurnal yang berjudul Agroecom and Agricultural Equipment Rental Services for Smart Farming, yang diterbitkan pada Journal of Research Publication and Review, yang membahas tentang sistem yang dirancang untuk membantu petani melalui platform penyewaan peralatan pertanian, yaitu platform Agroecom. Nah, dengan adanya layanan alat leasing program Agroecom tersebut, seperti yang dijelaskan dalam jurnal, dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi petani, terutama yang memiliki keterbatasan modal. Nah, melalui penyewaan, petani dapat mengakses peralatan modern tanpa perlu investasi besar, yang membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di lapangan.
Nah, leasing ini juga memungkinkan petani untuk memilih alat yang sesuai musim dan kebutuhan spesifik sehingga lebih fleksibel dan hemat biaya daripada ketika kita membeli peralatan baru gitu. Nah, selain itu platform leasing yang ini Agroecom ini menyediakan fitur ulasan pengguna. Nah, fitur ini membantu petani dalam memilih alat terbaik sehingga dapat mengoptimalkan hasil pertanian. Secara keseluruhan, leasing alat pertanian Agroecom ini menjadi solusi efektif untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan petani kecil hingga menengah. Ya, sekarang kita masuk ke tips-tips apa saja sih yang harus diambil para petani untuk melakukan leasing gitu. Yang pertama, ada para petani ini wajib masing-masing mengenali perusahaan leasing. Nah, seperti perusahaan John Deere Financial ini, perusahaan ini menawarkan banyak banget opsi yang diberikan kepada petani. Perusahaan ini menyediakan leasing dan pembiayaan untuk berbagai peralatan pertanian, mulai dari traktor hingga alat pertanian, alat panen gitu. Mereka ini juga menawarkan opsi pembayaran fleksibel yang sesuai dengan musim panen, sehingga dapat membantu arus kas para petani. Kayak leasing jangka pendek atau leasing dengan opsi beli gitu. Fleksibilitas ini sangat membantu para petani jika alat tersebut tuh hanya dibutuhkan pada musim-musim tertentu gitu. Yang kedua, ada membandingkan antar perusahaan leasing yang ada. Petani itu bisa dilihat dari rating atau bahasanya testimoni dari para petani yang lain yang pernah melakukan layanan leasing. Nah, reputasi atau pengalaman perusahaan leasing ini bisa mendukung sektor pertanian juga, merupakan faktor yang penting. Lalu pastikan juga para petani itu tahu bahwa perusahaan leasing ini menyediakan jenis peralatan yang dibutuhkan kayak traktor, alat pemanen atau mesin lainnya. Penyedia mesin ini tentu mungkin memiliki spesialisasi dalam merek atau jenis alat tertentu seperti perusahaan tadi John Deere atau AGCO. Jadi petani jangan ragu untuk membandingkan antar perusahaan yang ada gitu yang tersedia. Jadi tahu dulu layanan purna jual, biaya tambahan, serta fleksibilitas dalam hal perpanjangan dan perberhentian kontrak lebih awal. Lalu yang ketiga, ada memahami syarat dan ketentuan leasing. Petani itu harus periksa apakah syarat yang diberikan dan peraturan diberikan oleh leasing ini bersifat jangka pendek, satu musim, atau jangka panjang beberapa tahun, dan pastikan jangka waktu ini cocok dengan rencana opsi para petani. Pahami jadwal pembayaran bulanan, musiman, atau tahunan, dan apakah ada opsi penyesuaian berdasarkan siklus panen gitu. Lalu beberapa kontrak yang diberikan leasing itu mengandung peraturan jika penyewa ini ingin mengakhiri leasing lebih awal. Pastikan petani tahu gitu jumlah yang akan dibayar jika melanggar peraturan itu karena mengakhiri leasing lebih awal gitu. Baca dan pahami syarat leasing termasuk biaya, durasi leasing, dan kebijakan perawatan atau perbaikan. Beberapa penyedia leasing ini tuh mungkin menawarkan opsi perawatan yang sudah termasuk dalam paket, jadi lebih murah. Jadi ada yang keempat, analisis kebutuhan alat yang ingin dipakai. Nah, para petani ini wajib melakukan analisis kebutuhan alat yang harus mencakup biaya pemeliharaan dan operasional seperti bensin, bahan bakar, dan servis. Nah, pilih alat yang ekonomis dalam hal biaya operasional agar tidak memberatkan nanti saat memakainya. Lahan berbukit atau lahan basah juga mungkin membutuhkan alat yang khusus yang tahan pada kondisi tersebut. Jangan alat kering dipakai di lahan basah gitu, mungkin cepat rusak. Petani itu harus mempertimbangkan alat yang sesuai dengan kondisi fisik lahan untuk menghindari biaya tambahan atau risiko kerusakan. Akan nanti dikasih denda mungkin. Tentukan alat atau mesin apa saja yang paling diperlukan seperti traktor, mesin pemanen, atau sistem irigasi, dan harus berdasarkan kebutuhan spesifik lahan atau jenis tanaman yang akan dikelola, yang akan ditumbuhkan gitu. Ini akan membantu fokus pada alat yang benar, memberikan dampak yang signifikan. Lalu yang terakhir ada evaluasi ROI atau return of investment. Petani itu harus tentukan biaya leasing total dengan menghitung biaya total leasing termasuk biaya awal, biaya bulanan, musiman, suku bunga, biaya perawatan, dan asuransi. Total ini yang akan menjadi dasar penghitungan ROI ini dan membantu memahami apakah hal tersebut sepadan dengan investasi. Jika kontrak leasing ini memberi opsi pembelian di akhir, maka petani itu harus mempertimbangkan nilai sisa alat tersebut, apakah alat tersebut masih bagus untuk digunakan gitu,
Karena kan kalau bisa digunakan itu akan mengepres budget untuk membeli alat yang lebih baru gitu. Lalu memperhitungkan seberapa besar potensi waktu kerja menghitung ROI ini bisa membantu para petani tuh memastikan bahwa leasing adalah investasi yang layak dan bisa memberikan keuntungan gitu. Ya, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Leasing alat pertanian ini adalah solusi pembayaran yang akan membantu para petani itu mendapatkan akses yang mudah ke peralatan modern tanpa harus membelinya secara langsung gitu, dan akan mengepres budget. Petani itu dapat mengakses alat dengan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan dan efisien, dan dalam menggunakan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Walaupun leasing menawarkan banyak manfaat, ada beberapa juga tantangan yang akan dihadapi para petani. Misalnya persyaratan kredit dan biaya bunganya yang kadang tinggi bisa menjadi hambatan untuk membayar gitu. Beberapa perusahaan leasing besar di Amerika Serikat ini ada yang seperti John Deere Financial, EGCO Finance, Financial Solution, dan Farm Credit Services Amerika. Masing-masing memiliki peran penting yang mendukung sektor pertanian, dan mereka ini menyediakan layanan leasing yang menyesuaikan dengan kebutuhan para petani, seperti leasing traktor, alat pemanen, hingga sistem irigasi pintar gitu, dengan bantuan alat yang sudah modern. Dengan pemilih perusahaan leasing yang tepat, memahami syarat dan ketentuan yang sudah diberikan oleh perusahaan, serta melakukan analisis kebutuhan, para petani itu bisa dapat efisien dan produktif dalam melakukan aktivitas pertanian yang sudah dirancang. Terima kasih telah menyaksikan.